Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Selamat datang di podcast Mantap. Aku Suci Ummul Husni yang akan jadi host Mantap hari ini. Hari ini kita bakal ngulik lebih dalam lagi tentang kehidupan di Himan, mulai dari divisi-divisinya, program kerennya, sampai kisah-kisah unik di baliknya. Yuk langsung aja kita sambut narasumber kita hari ini, Kang Lana sebagai Ketua Umum Himan. Gimana nih Kang kabarnya Kang? Alhamdulillah sehat selalu pokoknya. Kalau Suci sendiri gimana nih? Aku sih alhamdulillah sehat selalu ya Kang, alhamdulillah. Nah, oke, buat warming up dulu ya Kang. Banyak nih yang penasaran di Himan sendiri itu ada divisi apa aja ya? Oke, aku izin jelasin ya Suci buat dan juga teman-teman semuanya. Buat di Himan ini kita umumnya itu ada 5 divisi. Saat ini tuh ada 5. Yang pertama ada divisi SDM, yang kedua ada divisi Public Relation, yang ketiga ada divisi Kajian Keilmuan, yang keempat itu ada divisi Media dan Informasi, dan terakhir itu ada divisi Kewirausahaan. Gitu Suci. Nah, secara singkat tugas utama dari masing-masing divisi itu ngapain aja ya Kang? Nah, secara singkatnya, pada grand design yang saya bawakan nih di periode sekarang, dari kelima divisi ini, garis besarnya, arah geraknya, yang pertama dari SDM, atau sumber daya manusia, itu mungkin kalau di corporate itu Human Resource Development gitu ya, yang dimana gambaran umumnya secara tupoksinya adalah menghandle dari internal Himan supaya Himan ini teratur kayak gitu dan bisa achieve gitu hal-hal yang ditujunya dari segi keinternalan. Dan yang kedua itu public relation ya, kita kan udah lihat ya namanya public relation gitu. Jadi di sini tugas dari public relation atau PR itu untuk tertujunya ke pihak eksternal gitu, menjalin hubungan ya, menjalin kolaborasi, MOU, dan alhamdulillah sekarang pun kita sudah banyak kerjasama gitu sampai program-program terakhir yang kita adakan. Dan yang ketiga itu ada divisi Kajian Keilmuan atau biasa dikenal oleh mahasiswa aktif itu divisi KAIL. Nah, kalau divisi KAIL ini itu tugasnya untuk meningkatkan kualitas akademik dari mahasiswa aktif gitu. Makanya program-programnya tuh biasanya berbau dengan akademik, baik itu di perkuliahan maupun akademik untuk umum kayak gitu ya. Dan yang keempat itu ada divisi Media dan Informasi. Dari namanya aja harusnya kita udah tahu di mana divisi ini itu tugasnya itu untuk mengelola sosial media yang ada di Himan serta memvalidasi informasi yang akan dibagikan kepada masyarakat. Dan yang terakhir itu ada divisi Kewirausahaan ya. Jadi mana dari divisi Kewirausahaan ini kita ada 2 goals sebenarnya Suci. Ada goals yang pertama itu untuk meningkatkan pendapatan Himan supaya bisa menjadi dana penunjang bagi aktivitas-aktivitas untuk divisi lainnya. Dan yang fokus kedua itu untuk treatment ataupun merawat mahasiswa aktif yang punya minat di bidang kewirausahaan. Nah, itu mungkin secara singkat peran dan fungsi dari setiap divisi yang ada di Himan di periode sekarang ini. Cuman aku disclaimer sebenarnya kalau di Himan sendiri secara struktural itu kadang bisa berubah-ubah tergantung dari kebutuhan atau grand design yang ingin diadakan oleh ketua umum di periodisasi tersebut gitu Suci. Nah, dari semua divisi yang udah akan jelasin, aku boleh tahu nggak salah satu aja nih kegiatan atau program kerjanya yang udah terlaksana? Salah satu dari keseluruhan Himan atau per divisi nih Suci enaknya? Per divisi deh boleh. Per divisi boleh, oke, menarik ya. Karena setiap divisi tentunya itu punya tupoksi ya kan, punya goals gitu yang diharapkan. Misalnya nih SDM, Human Resource gitu, itu kan terkait dengan keinternalnya nih. Nah, aktivitasnya fokusnya ke internal, tapi uniknya di Himan ini itu nggak cuman untuk ke internal aja, tapi juga ada yang untuk eksternal. Salah satu aktivitasnya ada namanya makrab eksternal ya. Biasanya itu ketika PPMB buat namanya itu tim Tree Improvement aku lupa lagi. Ya, kayak tim namanya gitu.
Nah terus itu untuk SDM ya, yang bergengsi ataupun cukup memberikan kesan adalah kegiatan aktivitas dari tim ini yang setiap tahun tuh diadakan. Dan yang kedua itu dari PR. Nah dari PR yang menurut aku cukup berkesan adalah ketika aktivitas pengabdian kepada masyarakat ya, atau biasa kita kenal namanya aktivitasnya adalah Superman gitu, selalu berbagi bersama Hima gitu. Itu aktivitas yang cukup berkesan dan berdampak tentunya bagi masyarakat yang membutuhkan. Nah yang ketiga ini dari kajian keilmuan. Nah yang terakhir kali kita program kerja yang cukup buah gitu ya, saya rasa dengan budget yang tinggi dan juga persiapan yang alhamdulillah matang. Program kerja dari kajian keilmuan itu yang cukup unik menurut aku, karena ini juga berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, namanya UGSC Expo atau Undergraduate General Study and Career Expo, yang dimana di kegiatan itu membahas seputar dengan karir ya, tentang konsentrasi yang ada di prodi manajemen. Dan yang keempat itu ada dari divisi media dan informasi ya. Nah, kalau di media dan informasi itu menurut aku salah satu aktivitas yang cukup berkesannya ini podcast ini, atau mantap ya, manajemen talk and podcast. Di sini kita bisa berbagi ilmu, bisa mendatangkan pemateri ataupun narasumber yang wah gitu ya. Nah, itu salah satu aktivitas yang ada di Medinfo atau media dan informasi. Dan yang terakhir itu ada divisi kewirausahaan, yang dimana salah satu aktivitasnya menurut aku yang cukup berkesan itu adalah sereal ya, karena itu merupakan program kerja dari divisi kewirausahaan, di mana di sana itu kita mengumpulkan mahasiswa aktif yang punya minat di bidang kewirausahaan. Dan juga di sana juga yang paling wahnya itu adalah festival musiknya, Suci. Ya, kita mengundang beberapa guest star dan sampai malam itu tetap meriah alhamdulillah di Unisba ini dengan adanya sereal. Nah, mungkin itu sedikitnya informasi tentang kegiatan, aktivitas atau program kerja setiap divisinya. Mungkin kita boleh ya Kang membahas per divisinya ya Kang ya. Pertama aku pengen nanya dari divisi SDM dulu nih Kang. Kang, kalau divisi SDM tuh berhubungan sama orang-orang nih Kang. Gimana sih cara mereka bisa jaga kekompakan dan mengembangkan anggota mereka Kang? Oke, menarik ya. Karena tentunya SDM ini untuk internalisasi agar harmonis gitu. Nah, biasanya untuk menjaga kekompakan atau upgrade skill, ada dua aktivitas yang ada di SDM terkait dengan hal itu. Ya, yang pertama untuk upgrade skill itu kita di SDM itu biasanya ada namanya aktivitas upgrading, di mana di sana kita setiap pertemuan upgrade itu ngebahas soft skill ataupun hard skill yang memang diperlukan untuk menjadi bekal bagi setiap pengurusnya, Suci. Nah, kalau untuk menjaga loyalitas, nah biasanya kita suka diselip-selipkan. Alhamdulillah kita udah terlaksana 2 kali. Itu untuk menjaga bonding dan loyalitas adanya human healing gitu. Dimana kita di sana bermain gitu ya, ataupun melaksanakan outbound kayak gitu. Nah, itu kan cukup membonding dan bisa menjaga loyalitas juga gitu dari kegiatan tersebut. Nah, kalau kamu sendiri di antara 2 kegiatan itu suka yang mana nih? Upgrading atau bonding dari human healing? Kalau aku suka dua-duanya ya Kang, karena kalau dengan upgrading juga aku bisa lebih mengupdate diri ya Kang. Dan dengan healing juga aku misalnya pusing nih dengan pekerjaan-pekerjaan, dengan healing aku bisa lebih relax ya, gitu kan. Menarik pasti kegiatannya. Nah, SDM pernah bikin pelatihan atau kegiatan yang pengembangan diri nggak Kang? Nah, itu dia. Sebenarnya harus ada ya tentunya di SDM itu untuk pengembangan diri, baik itu secara general keseluruhan ataupun setiap divisi yang diperlukan. Ya, tadi salah satunya adalah dari upgrading itu, dan alhamdulillahnya upgrading terlaksana 4 kali sejauh ini. Dari mulai pertama kita ngebahas tentang keorganisasian, kepemimpinan, itu merupakan salah satu bekal soft skill yang diperlukan tentunya untuk organisator gitu, untuk kita para aktivis kampus. Dan yang terakhir kita upgrading tentang kaderisasi ya, dimana kita ngebahas tentang strategi bagaimana regenerasi ini agar bisa terus berlanjut dan meningkat gitu. Jadi itu adalah aktivitas atau program supaya bisa meningkatkan skill gitu, Suci.
Oke, terus nih Kang, kalau ada anggota nih, salah satu anggotanya yang punya masalah, kira-kira SDM ikut turun tangan juga nggak sih? Terus gimana sih peran SDM di dalamnya Kang? Nah, secara teknis ya, itu pasti perlu beberapa pendekatan gitu ya. Maksudnya kita nggak bisa langsung menodong misalnya ada satu anggota yang punya masalah gitu langsung todong, enggak. Tapi kita proses gitu. Gimana cara prosesnya? Pasti punya beberapa strategi gitu dari SDM itu, dari mulai pengumpulan informasi terlebih dahulu gitu, identifikasi apakah benar atau tidak masalah itu terjadi, barulah SDM itu melakukan treatment berupa namanya controlling SDM. Nah biasanya di SDM Himan sekarang itu setiap staffnya punya PJ controllingnya masing-masing nih. Misalnya nih aku SDM punya PJ controlling itu ke divisi Medinfo. Berarti aku ketika anak-anak Medinfo itu ada yang bermasalah ataupun terkendala, aku langsung ambil peran di sana gitu. Aku buatkan forum, aku mediasi dan sebagainya. Gitu Suci. Oke, kita masuk ke PR ya Kang, Public Relation. PR ini kan sebagai wajahnya himpunan ya. Strategi apa sih biasanya dipakai buat bangun citra positif Himan di kampus Kang? Oke, khususnya nih di lingkungan kampus yang udah kita adakan dari divisi PR itu kita meningkatkan eksistensi dan juga kuantitas dari kolaborasi kayak gitu dengan PR atau divisi Public Relation ini sebagai narahubung. Alhamdulillahnya kita sudah menjalin kolaborasi yang baik kepada internal kampus Unisba ini, misalnya dari teknik tambang, dari protokoler Unisba dan yang lain-lain. Nah, itu semua melalui divisi PR. Di sana menjalin komunikasi terlebih dahulu dan diakhiri dengan MOU supaya kita ada hubungan baik berkepanjangan. Nah, itu menurut saya adalah hal atau budaya yang patut kita lestarikan kayak gitu, supaya ketika kita banyak membangun kolaborasi dan juga banyak menjalin hubungan yang baik, itu kan bisa meningkatkan kualitas dan juga akses untuk meningkatkan program-program yang bermutu gitu Suci. Itu kan bagian internalnya ya Kang. Ya. Kalau misalnya buat eksternal ada nggak sih Kang? Nah, gimana cara menjalin relasi dan menjaga menjalin relasi yang baik dengan mereka Kang? Oke, dengan pihak eksternal dari Unisba gitu ya. Nah, Himan sendiri ya dengan adanya divisi PR yang dimana perannya itu ke eksternal Himan ya. Eksternal itu ya tadi internal kampus dan luar kampus. Tadi untuk internal sudah saya jelaskan, dan untuk eksternal ini itu dari divisi PR kurang lebihnya sama seperti treatment yang diadakan dengan mitra-mitra ya yang ada di internal kampus ya, dengan menjalin komunikasi yang baik ya. Komunikasi juga selalu dengan yang formal, kita ngadain rapat, pertemuan gitu, tapi kita nongkrong-nongkrong, tukar pikiran bersama gitu. Itu juga salah satu treatment yang diadakan oleh divisi PR kayak gitu secara tidak langsung. Dengan perusahaan-perusahaan pun divisi PR membuka gitu. Salah satunya melalui ketika menghadapi eksternal Himan ini atau eksternal yang ada di Unisba itu melalui media sosial. Nah, contohnya ketika media sosial Himan atau Instagram Himan itu ada yang ngechat kayak gitu ya dari perusahaan A, B, C, D, itu yang pertama ataupun yang menjadi narahubung yang membalas itu divisi PR. Nah, itu merupakan salah satu upaya dari divisi PR juga untuk bisa menjalin komunikasi yang harmonis baik secara offline maupun online gitu. Nah, kalau di PR sendiri tuh ada kegiatan sosialnya nggak Kang? Kalau ada, terakhir itu kegiatan sosial apa ya Kang? Nah, kalau kegiatan sosial tentunya ada ya dari PR karena kan keeksternalan ya. Nah, kalau di divisi PR ini ya terkait dengan hal tersebut itu ada yang sudah saya jelaskan namanya aktivitas Superman ya, yang dimana terakhir kali saya lihat dan ikuti itu kolaborasi dengan teknik tambang. Di sana kita menjalin kolaborasi di bidang sosialnya itu yaitu untuk panti asuhan gitu. Kita datang ke panti asuhan, memberikan donasi, santunan, dan juga kita senang-senang bonding dengan anak-anak panti, main game gitu. Itu namanya aktivitas Superman
Oke, kita lanjut membahas divisi media dan informasi ya Kang. Kan kalau divisi Medinfo ini ngurus konten ya Kang. Platform apa aja sih yang dipegang oleh Medinfo? Nah, cukup menarik ya, karena platform di online itu ya, di media itu apa sih namanya, punya target marketnya masing-masing kayak gitu. Jadi nggak semua platform itu kita kelola gitu. Maksudnya kita fokus ke hal-hal yang memang bisa meningkatkan eksistensi kita gitu. Di antaranya yang pastinya gitu ya, kita kelola dengan baik dari mulai Instagram gitu ya, dari TikTok, YouTube gitu. Sebelumnya juga kita mengelola platform seperti namanya itu Line, terus juga Spotify dan beberapa platform lainnya. Tapi ternyata dari segi output itu tidak terlalu memberikan, sehingga ketika dianalisis kita fokus ke beberapa platform media dari yang tadi sudah saya sebutkan aja gitu. Nah, kalau proses kreatifnya tuh gimana ya Kang? Dari idenya sampai postingannya atau videonya gimana gitu Kang? Oke, dari divisi Medinfo ya, dalam membangun atau mengadakan ide-ide yang kreatif gitu. Nah, tentunya hal ini itu kembali lagi pertama kan untuk membangun kreativitas itu kan perlu brainstorming gitu ya. Pastinya di divisi Medinfo itu ketika ada satu kegiatan, event ataupun target content planning gitu ya, mereka pasti akan brainstorming terlebih dahulu, baik itu secara offline dengan pertemuan ataupun secara online di WhatsApp group misalnya. Di sana saling bertukar pikiran, ide, gagasan. Setelah itu barulah kita kerucutkan menjadi teknis pengambilan konten ataupun informasi-informasi yang kreatif gitu. Nah, kalau teman-teman yang pengen masuk Medinfo, apakah harus yang udah pinter Kang? Atau ada ruang buat yang pengen belajar gitu Kang? Oke, tentunya di sini ya, Himan ini adalah wadah untuk pembelajaran mahasiswa aktif gitu, untuk bisa berkembang ya. Kalau untuk spesifikasi keahlian itu menjadi salah satu nilai plus gitu bagi kita ketika kita meng-hiring mahasiswa aktif yang ingin join ke Himan gitu. Tentunya ketika punya skill baik itu editing maupun videographer itu menjadi poin plus. Tapi kita tidak menutup kemungkinan ketika mahasiswa aktif itu masih dirasa belum benar-benar menguasai skill-skills yang berhubungan dengan Medinfo, kita nggak menutup kemungkinan untuk tidak menerima mereka atau untuk menerima mereka kayak gitu. Yang penting kita hanya satu yang benar-benar menjadi nilai plus gitu ya dari mahasiswa aktif yang ingin join ke Medinfo ataupun umumnya ke setiap divisi lainnya, yaitu adalah kesungguhan gitu, keinginan yang benar-benar gitu ya. Ketika orang udah punya kesungguhan, tekad gitu, itu pasti akan mempermudah dalam proses pembelajaran gitu. Karena kan Himan ini adalah wadah untuk belajar gitu. Oke, sekarang kita bakal ngebahas divisi kajian keilmuan atau KAIL ya Kang. Kegiatan keilmuan apa aja sih yang biasanya digarap oleh divisi ini? Nah, kalau kegiatan yang biasa digarap berarti rutinan ya. Dari namanya aja kajian keilmuan ya, berarti tentang keilmuan ataupun akademik gitu. Nah, biasanya umumnya itu kita mengadakan namanya itu ada namanya kariman gitu atau kajian bersama Himan. Di sini itu dominannya kita ngebahas seputar dengan kajian akademik di bidang keislaman gitu. Tapi tentunya nggak menutup kemungkinan ketika kita mengadakan kajian keilmuan di bidang sains yang lainnya kayak gitu, di bidang riset yang lainnya, baik itu ketika nanti ada PKM, PPK Ormawa. Nah, itu kita dari kariman itu bisa mengarah ke sana kayak gitu. Nah, itu merupakan aktivitas di KAIL untuk meningkatkan kualitas keilmuan baik itu mahasiswa aktif ataupun dari divisi kajian keilmuan dan Himan tersendiri. Ada nggak Kang program mentoring atau lomba akademik yang dilakukan secara rutin? Nah, kalau program mentoring secara rutin kita belum mengadakan secara pasti gitu. Tapi untuk pengembangan diri, self development atau career development itu ada dari divisi kajian keilmuan. Yang tadi seperti juga SC ya, ataupun untuk skill, soft skill, hard skill
ya. Yang lainnya kayak di bidang Microsoft itu ada Mocha gitu. Bahkan kita sebenarnya bisa aja menginisiasi aktivitas program-program mentoring lainnya kalau memang banyak mahasiswa aktif yang menginginkannya atau membutuhkannya. Kita bisa dengan cepat gitu ya, sangat bisa untuk melakukan hal tersebut gitu ya, karena memang Himan hadir di sini yaitu untuk menjawab keterbutuhan dari mahasiswa aktif program studi manajemen gitu. Kalau teman-teman pengen gabung ke divisi kajian keilmuan, ada syarat IPK minimum gak Kang? Atau hal lain lah sejenisnya? Nah, ini hal menarik ya, karena KIL itu identik dengan orang-orang pinter katanya ya. Bahkan faktanya juga memang dari periodisasi sekarang aja ya, ada yang IPK-nya 4 gitu ya, ada yang bisa bertahan hampir Mioto 4 juga di 3,9. Itu kan sangat wah sekali ya menurut saya. Tapi tentunya ketika menjadi persyaratan gitu ya, mahasiswa aktif yang mau masuk kajian keilmuan itu kita pakai standar umum gitu untuk persyaratan umum. Untuk di peraturan itu persyaratan umum itu di 2,85 gitu ya, atau 2,9. Tapi kalau PNAMan itu IPK 3 gitu. Nah itu IPK yang bagus itu kan menjadi ciri gitu kalau kita tuh aware terhadap akademik. Dan karena kajian keilmuan ini juga fokus dan konsennya itu di bidang akademik, itu sama seperti Medinfo tadi menjadi nilai plus bagi mahasiswa aktif yang ingin mendaftarkan diri di bidang kajian keilmuan gitu. Oke, kita lanjut ke divisi kewirausahaan ya Kang ya. Dengar-dengar divisi ini tuh emang divisi yang paling cuan ya Kang ya. Oke, cuan banget lah. Nah, program kewirausahaan apa sih yang paling berkesan banget Kang? Kalau buat kesan ya, karena kan untuk membangun sebuah kesan itu butuh waktu dan juga momen ya. Dan dilihat yang kita tuh banyak memberikan fokus untuk waktu dan momen untuk menghasilkan kesan itu adalah Sereal. Nama itu adalah program kerja yang ada di kewirausahaan yang sudah saya jelaskan sebelumnya, Creative Entrepreneur in a Digital Era ya. Itu cukup memberikan kesan, dan tentunya mahasiswa aktif juga pasti banyak belajar karena di sana kita nggak cuma event organizer dalam bidang kewirausahaan, entrepreneurship, tapi juga festival musik ya. Bahkan di sana pun kita terus mengoptimalkan untuk menghasilkan pendapatan di kegiatan atau program kerja Sereal itu. Gimana sih cara divisi ini ngebangun jiwa entrepreneur di kalangan mahasiswa Kang? Nah, menarik ya. Kalau untuk jiwa entrepreneur ya tentunya itu kan butuh rangsangan gitu ya, butuh stimulus gitu supaya kita tuh aware gitu terhadap peluang-peluang di bidang kewirausahaan contohnya. Nah, seringkali untuk divisi kewirausahaan ini dalam meningkatkan jiwa entrepreneurship itu ya dengan adanya pemberian informasi, kolaborasi dengan hal-hal yang berbau dengan kewirausahaan ya, itu kan bisa menjadi pemantik mereka untuk bisa termotivasi kayak gitu, mengadakan program-program kewirausahaan ataupun produk-produk yang ingin dijual kayak gitu untuk menghasilkan cuan. Nah, salah satu aktivitas yang mewadahi hal tersebut namanya adalah cuan gitu, mencari cuan. Kalau misalnya ada nih teman-teman yang pengen masuk divisi kewirausahaan, bisa nggak belajar bisnis atau ada gak mentor-mentor gitu Kang? Mentor-mentoringnya? Nah, untuk mentor secara pasti tentunya dari Himan tersendiri itu mentor yang udah pasti ada adalah demisionernya. Nah, itu mentor seumur hidup ya untuk membimbing setiap periodisasi Himan yang sedang berjalan. Itu dari demisioner nih, ketika Suci udah jadi demisioner, Suci secara otomatis jadi mentor nih untuk adik tingkatnya ataupun periodisasi selanjutnya ya. Nah, tapi kita di Himan ini tentunya bangun kolaborasi juga gitu, baik dengan organisasi kewirausahaan seperti HIPMI ataupun dengan kolaborasi dosen-dosen kewirausahaan ya, sehingga itu secara tidak langsung menjadi guru gitu bagi divisi kewirausahaan. Nah, kayak gitu. Jadi kita di Himan ini nggak ada mentor tetap ya, tapi secara tersirat itu banyak banget dari Himan yang bersedia untuk mewadahi teman-teman yang di divisi kewirausahaan dalam meningkatkan skill atau soft skill di bidang kewirausahaannya.
Gitu. Gak kerasa ya Kang, udah lumayan lama nih kita ngobrol, seru banget dapat wawasan langsung dari Ketua Umum Himan. Nah sebelum kita tutup, boleh dong Kang kasih satu harapan buat teman-teman Himan ke depannya? Oke, harapan buat teman-teman Himan ya. Sebenarnya kalau harapan banyak ya, karena di periodisasi aku sekarang ini banyak hal yang belum bisa benar-benar terrealisasikan. Tapi aku bersyukur dengan dan juga bangga ya dengan teman-teman Himan periodisasi saat ini bisa menciptakan berbagai macam inovasi, sehingga tentunya harapan untuk periodisasi selanjutnya adalah jaga hal-hal yang baik, yang positif, berdampak luas, dan kurangi ataupun tambahkan kreativitas inovasi di program-program lainnya gitu. Jadi teman-teman buat Himan selanjutnya jangan takut untuk berinovasi, jangan takut untuk melakukan kesalahan, karena Himan ini adalah tempat untuk belajar, tempat untuk kita mempraktekkan ilmu yang kita dapatkan dari dunia perkuliahan dan yang lainnya gitu. Itu adalah pesan yang sangat aku harapkan bisa terwujudkan untuk Himan periodisasi selanjutnya. Oke, terakhir banget nih Kang, mau dong closing statement buat pendengar mantap di luar sana. Oke, closing statement buat pendengar mantap. Mungkin terakhir ya dari aku buat teman-teman mantap di luar sana yang sedang menyaksikan kita berbincang ya. Semoga setiap obrolan dari kita bisa menjadi manfaat tentunya ya, walaupun memang gak semua orang masuk ke Himan ya, tapi tentunya dengan adanya Himan ini bisa berdampak baik bagi semua orang ya. Jadi jangan berkecil hati ataupun negative thinking yang lainnya. Mari kita bangun budaya yang positif. Siapapun teman-teman, pasti teman-teman punya manfaat yang bisa dimanfaatkan ya. Mungkin itu aja closing statement dari aku. Oke, keren banget ya. Terima kasih Kang udah nyempetin waktu dan cerita yang sangat inspiratif banget. Semoga makin banyak yang bergerak untuk aktif dan berkontribusi. Jangan lupa follow podcast kita. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.